Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, hari ini sebelum kita masuk ke penyebab penyakit lisan, kita akan selesaikan terlebih dahulu sedikit lagi pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan. Di antaranya yang ke-13 adalah berkurangnya pahala orang yang berpuasa disebabkan kekeliruan lisannya. Ya, nuqsani ajrus shaim bisababi akhtal lisan. Di sini Ummu Abdillah menerangkan bahwa terkadang orang yang berpuasa itu berkurang pahalanya disebabkan banyak faktor, dan di antara faktor yang bisa mengurangi pahala seseorang ketika ia berpuasa adalah ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, membiarkan lisannya untuk berkata-kata kotor, membiarkan lisannya untuk berdusta, membiarkan lisannya untuk melaknat, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan dari hadis Abu Hurairah. Di sini disebutkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Lihat, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ya akhwat, kata beliau, orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan juga orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang semisal dengan dusta, maka Allah tidak memiliki kepentingan terhadap perbuatannya kalau dia hanya meninggalkan makanan dan minuman. Artinya orang yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar siddiq, dari mulai masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, namun ia juga harus menjaga lisannya, karena sejatinya lisan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah nikmat, dan ketika kita berada dalam kondisi berpuasa, kita sedang mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Iringi rasa bersyukur kita dengan menjaga lisan kita agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah berpuasa. Ingat kembali, jaga lisan agar tetap berkata-kata yang baik atau diam. Karena sesungguhnya ketika lisan ini tidak bisa dijaga, maka yang didapat oleh orang yang berpuasa hanyalah rasa dahaga dan rasa lapar. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahur. Lihat, Rasulullah SAW berpesan, dan ini nasihat untuk diri kita semuanya, ya akhwat. Kata beliau, betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang menegakkan sholat malam namun hanya mendapatkan as-sahur, hanya mendapatkan begadang saja, yang tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak bisa menjaga lisannya. Subhanallah. Maka dari itu, ketika kita terbangun atau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, bersegeralah untuk memohon taufik kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketaatan selanjutnya, yaitu bisa bangun malam, bisa sholat malam, bisa menggunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran, bisa menggunakan lisan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, maka mintalah kepada Allah taufik agar Allah berikan kepada kita untuk bisa menjaga kesempurnaan ibadah puasa dengan menjaga lisan-lisan kita. Wallahu ta'ala alam. Dan kita akan memasuki poin yang selanjutnya, yaitu poin ke-14. Di antara penyakit-penyakit lisan adalah al-ghina. Ya, penyakit-penyakit lisan ini adalah al-ghina, atau yang dimaksud dengan al-ghina adalah nyanyian, ya. Ummu Abdillah mengatakan makna bih al-ghina'ul muharram. Jadi nyanyian-nyanyian yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah teman-teman, nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Allah menjelaskan dalam surah Luqman, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairil ilm wa yattakhidha ghuzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadits, perkataan yang tidak berguna, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam tafsir beliau adalah nyanyian, musik-musik, nyanyian yang dia mengandung musik, dan ini adalah
nyanyian yang melalaikan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di sini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang lahwal hadis, ya akhwat, yang dimaksud di sini adalah nyanyian. Ya, masyaallah. Jadi nyanyian ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya, misalnya teman-teman memberikan nasihat kepada teman-teman yang lainnya, misalnya bahwa nyanyian itu dilarang, bahwa musik itu dilarang, kemudian mereka bertanya, siapa yang melarang? Katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melarang di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah yang mengatakan bahwa nyanyi itu atau bernyanyi dengan disertai musik itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nyanyian-nyanyian yang disertai dengan menampakkan anggota badan. Ya, di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah bahwa di antara nyanyian yang diharamkan adalah ketika seseorang wa yasiful khudud wal qudud wa yasirur raghwatil jinsiyah wa yubihul muharramat kal khamri wa nahwi. Dan nyanyian yang dilarang adalah ketika seseorang itu menampakkan sifat pipinya dan perawakannya. Maksudnya mungkin di sini sambil, mohon maaf ya, sambil bergoyang ke sana kemari ya, sambil bernyanyi, atau misalnya nyanyian yang bisa membangkitkan ya syahwat seseorang, dan juga nyanyian-nyanyian yang disertai dengan al-khamr. Al-khamr itu teman-teman adalah mabuk ya, atau minuman keras. Jadi sambil nyanyi, sambil berjoget juga disertai dengan minum-minuman keras ya. Subhanallah, Rasulullah SAW pernah berpesan ya, kata beliau itu, sungguh akan ada orang-orang dari umatku, kata beliau, yang mana mereka meminum khamr, la yashrabanna nasun min ummatil khamr yusammunahu bighairi ismiha. Lihat, mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka menamakannya bukan dengan khamr tapi dengan nama-nama lain. Ya, misalnya dengan bir, misalnya dengan nama-nama selain khamr atau selain sesuatu yang memabukkan, misalnya bukan sesuatu yang memabukkan tapi tidak dinamai dengan khamr, mungkin nama-nama yang lain. Yu'azzafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kata Rasulullah SAW, ada orang dari umatku yang mereka itu meminum khamr, dihibur dengan musik ya, wal mughanniyat, dan alunan suara biduanita. Subhanallah, maka kata Rasulullah SAW, kalau ada demikian, siap-siap Allah akan mendatangkan adabnya. Yukhsifullahu bihimul ard, Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah akan jadikan bentuknya mereka seperti kera dan babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi memang teman-teman, subhanallah, ini sesuatu yang kita dilarang untuk mendekati dengan nyanyian atau musik-musik ya, karena memang musik atau nyanyian itu subhanallah berasal dari seruling-serulingnya syaitan ya. Dan perkataan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah perkataan yang keluar dari seorang hamba dari lisannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan wal ghina'u sautu syaitan, dan nyanyian adalah suaranya syaitan, kama qalahu ba'dul mufassirin fi qoulihi ta'ala. Ummu Abdillah mengambil sebuah dalil dari surah Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik. Beliau mengatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 64, wastafziz, dan hasunglah siapa yang engkau sanggupi, man istata'ta minhum, yang engkau sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, bisautik, dan wajlib alaihim bi khainika wa rajlik, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda atau pasukan yang berjalan kaki. Kemudian di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini wa hunaka mabhas nafisul lil alama Ibnul Qayyim fi Ighatsatil Lahfan. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan bahwa ada pembahasan khusus yang telah dibahas dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Diingat-ingat ya teman-teman, namanya Ighatsatul Lahfan. Ya, kitabnya beliau yang mana kata beliau membaca kitab Ibnul Qayyim ini bisa menjadikan kita tahu bahwa nyanyian-nyanyian juga adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau, bisa juga kita membaca risalah Syekh Albani, membaca risalah atau surat, maksudnya surat terbuka. Risalah itu jadi bentuknya biasanya belum dibukukan teman-teman, ya masih manuskrip yang telah dikarang oleh Syekh Albani. Syekh Albani adalah seorang ulama dari Albania ya. Beliau adalah seorang yang a'jam, masyaallah ya. Jadi sesungguhnya untuk menjadi seorang ulama itu tidak harus seorang yang Arab ya. Orang yang a'jam, kalau Allah berikan kemampuan, kalau Allah berikan taufik, maka Allah jadikan ia sebagai seorang ulama. Ya, Syekh Albani ini adalah seorang ulama dari Albania. Ya, masyaallah. Rahimahumullah fi unwanihi tahrimul alatil lahfan wa tarb. Beliau Syekh Albani pernah membuat ya akhwat sebuah risalah dengan judul, kata beliau, adalah tahrimu alat. Maksudnya larangan-larangan alat-alat ya musik
Dan alat-alat torb itu seperti gendang gitu ya. Bukan rebana ya, beda. Kalau rebana beda ya akhwat. Ini kayak semacam yang gendang-gendang itu. Nah ini beliau juga membuat risalah seperti ini. Fahdari, lihat kata Ummu Abdillah, fahdari, maka berhati-hatilah wahai kaum muslimah. Salamakinlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu min sima'il aghani, dari nyanyian-nyanyian, ya, dari mendengarkan nyanyian-nyanyian. Fahuwa yad'aful iman, ya subhanallah. Dan di antara efek dari mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut teman-teman adalah bisa melemahkan iman kita, juga bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan bahwa di antara efek nyanyian juga di antaranya melemahkan iman. Juga di antara efek mendengarkan nyanyian adalah mengeraskan hati, yuqsil qalb. Yuqsil qalb itu mengeraskan hati, subhanallah. Hati itu memiliki kelembutan ya akhwat. Kalau telinga kita sering diperdengarkan dengan nyanyian-nyanyian, maka hatinya akan menjadi keras, ya subhanallah. Dan ini adalah termasuk dari godaan-godaan syaitan. Bahkan yang lebih ngeri lagi, bahwa nyanyian juga, kata Rasulullah SAW ya, ketika beliau menjelaskan tentang lahwal hadis, al-ghina'u yumbitun nifaq fil qalb. Ya, nyanyian juga bisa membangkitkan kemunafikan. Ya, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Subhanallah, ini ngeri sekali dampak dari mendengarkan nyanyian atau bernyanyi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah hal yang mesti kita sebagai seorang muslimah fokuskan, bahwa sejatinya nyanyian-nyanyian yang kita dengar atau yang dilantunkan itu tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan bahkan nyanyian juga bisa wayuhawinul ma'asi, bisa memudahkan seseorang untuk mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ngeri lagi juga bahwa ketika seseorang itu mendengarkan nyanyian-nyanyian atau melantunkan nyanyian-nyanyian wayudhi'ul waqt, ya, juga bisa menyia-nyiakan waktu. Dan kita tahu bahwa subhanallah, ya, semua waktu yang kita gunakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan, subhanallah ya akhwati, dalam kitab beliau, di dalam kitab Ighatsatul Lahwan, beliau mengatakan tidak diragukan bahwa bagi setiap orang yang kita cinta terhadap Allah, yang kita merasa menjaga agama kita, menghormati, memuliakan agama kita, maka kita seharusnya menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari nyanyian-nyanyian yang tidak berguna. Subhanallah. Karena nyanyian atau mendengarkan nyanyian-nyanyian itu juga bisa mengarah kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sudah banyak kisah teman-teman yang mana Allah menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang beriman, ya, untuk bisa mengambil pelajaran darinya. Ada orang yang dia hobinya bernyanyi, hobinya berjibaku dengan alat musik, ya, yang hobinya lisannya dijadikan sebagai menyanyi sebagai hiburan, ya. Subhanallah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan ia dalam keadaan di akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi yang keluar dari lisannya adalah nyanyian dan nyanyian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dari bahaya bernyanyi. Ya, baik. Kemudian yang ke-15 ya akhwat, di antara penyakit lisan adalah an-niyahatu 'alal mayyit, ya, meratapi orang yang sudah meninggal dunia atau meratapi mayit. Wa fi sahihaini min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami, laisa minna. Kalau Rasulullah SAW teman-teman sudah mengatakan laisa minna, artinya ini berhubungan dengan iman. Ya, laisa minna, bukan golongan dari kami, man latamal khudud, orang-orang yang dia memukul pipi, ya, memukul pipi, memukul wajahnya, wasyaqqal juyub, ya, merobek pakaiannya, dan wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan orang jahiliyah. Karena biasanya orang-orang jahiliyah teman-teman, mereka kebiasaan, di antara kebiasaan mereka adalah ketika ada orang meninggal dunia, mereka meraung-raung, ya, meraung-raung, menyobek-nyobek pakaian mereka, bahkan mereka meratapi mayit ini berhari-hari. Dan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ke-16 adalah di antara penyakit lisan yang dijelaskan oleh Ummu Abdillah adalah lisan terkadang juga berzina. Sebagaimana kata Ummu Abdillah, kama fis sahihaini min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Sebagaimana dijelaskan di dalam As-Sahihain, yang dimaksud dengan As-Sahihain di sini ya akhwat, kalau ada kata Sahihain berarti hadis ini ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini dikatakan anhuma. Mungkin teman-teman bertanya kenapa anhuma padahal di situ satu Ibnu Abbas. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah bin Abbas. Kalau ada kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, berarti Abdullah bin Abbas ya, dua-duanya adalah sahabi. Abdullah putranya Abbas adalah sahabi, Abbas pamannya Rasulullah SAW adalah sahabi. Dua-duanya sahabi, maka di sini disebutkan radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an ashbahu bil lamami mimma qala Abu Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan di dalam di dalam asarnya, kata beliau, tidaklah aku melihat sesuatu yang paling mirip ya dengan al-lamam. Al-lamam itu yang dimaksud dengan al-lamam ini adalah dosa-dosa kecil ya akhwat, daripada apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba 'ala bani adama haddahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk anak Adam, untuk kita semuanya nih ya akhwat, bagian dari perbuatan zina. Haddahu minaz zina adraka dzalika la mahala. Dan itu pasti kita akan temui, semuanya kita akan temui dalam bab ini. Kata beliau, fazinal ain an-nadhar. Ya, zinanya mata adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya, seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya dengan disengaja misalnya. Nah, ini semuanya adalah berzina, zinanya mata. Wa zinal lisan al-mantiq, dan zinanya lisan adalah banyak berbicara yang tidak bermanfaat, berbicara sesuatu yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan zinanya seseorang ketika dia berangan-angan dan berkeinginan. Maksudnya berangan-angan di sini ya akhwat adalah angan-angan kosong, bukan bercita-cita, tapi dia berangan-angan kosong ya, hanya berangan-angan saja tanpa bergerak, tanpa berikhtiar, tanpa berdoa. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu. Dan al-farj itu maksudnya adalah kemaluan yang akan membenarkan itu semua atau mendustakannya. Subhanallah. Di awal muasalnya sebuah maksiat itu biasanya berasal dari pandangan. Dan pandangan ini teman-teman berasal dari mata, ya kan? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah membahas tentang di antara sebab maksiat seorang hamba, ya. Kata beliau adalah pandangan. Kalau seseorang biasa memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ia akan lebih banyak ya masuk ke dalam dosa-dosa, ya. Maka dari itu di dalam Islam pentingnya untuk menundukkan pandangan, ya, ghaddul basar. Karena yang namanya hati, di antara yang bisa merusak hati kita, di antara yang bisa mengeraskan hati kita ketika seseorang banyak memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbicara sesuatu yang dimurkai oleh Allah, banyak tidur, ya, banyak makan. Itu semuanya adalah sesuatu yang bisa mengeraskan hati. Teman-teman bisa baca di kitab Tazkiyatun Nufus, ya, Tazkiyatun Nufus punya itu dikarang oleh 4 imam. Saya lupa pengarangnya siapa, di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim. Ya, beliau mengarang kitab ini dan bagus sekali bukunya, silahkan dibaca kembali ya teman-teman, Masya Allah. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan wal lisan, kata Ummu Abdillah, dan lisan subhanallah sesungguhnya memiliki adab. Maksudnya lisan ini seharusnya kita tahu untuk apa digunakan. Jadi ada adab-adab berbicara, ada apa saja yang tidak boleh dibicarakan atau apa saja yang tidak boleh diucapkan, itu harusnya kita pelajari. Dan subhanallah beliau mengatakan bahwa telah banyak waqad ulifat fihil muallifat, dan banyak sekali para ulama yang telah membahas tentang pembahasan adab-adab lisan ini, sebagaimana kata beliau seorang ulama yang bernama Ibnu Abid Dunya, ya, Imam Ibnu Abid Dunya namanya, lahu muallif bi'unwan. Imam Abid Dunya ini teman-teman punya sebuah muallif, itu sebuah karangan yang diberikan judul As-Sumt wa Adabul Lisan, ya, As-Sumt wa Adabul Lisan. Ini kitab beliau
Dan juga ada kitabnya Al-Baihaqi, kitabnya Imam Al-Baihaqi juga beliau pernah membahas masalah ini. Baik, kemudian beliau mengatakan dalam sebuah syair, wah syairnya panjang banget ya. Alam tara miftahal fuadi lisanahu idha huwa abda ma yaqulu minal fami wa ka'in tara min samitin laka mu'jibun ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fuadu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Nah, ini syair yang dibawakan oleh Ummu Abdillah. Beliau mengatakan bahwa saya akan jelaskan secara global saja ya teman-teman, bahwa kata beliau ya, tidaklah kita melihat kunci hati ya, tidaklah kita itu bisa melihat hati kita itu seperti apa kecuali kita lihat dari lisan. Karena kata beliau, seseorang itu bisa menampakkan ya apa yang terucap dari lisannya ya, apa yang terucap atau yang dikatakan oleh lisannya berasal dari hati. Kata beliau, jika engkau melihat orang yang diam itu kagum kepadamu, maka kegagumannya akan bertambah atau berkurang manakala seseorang itu berbicara ya. Dan beliau mengatakan lisannya seorang pemuda itu adalah setengah. Lisanul fata nisfun wa lisanul fata wa nisfun fuadu, dan setengahnya lagi adalah hatinya ya. Kemudian setelah itu tidak ada yang tersisa kecuali daging dan darah ya. Subhanallah. Jadi memang orang-orang Arab itu mereka suka sekali teman-teman bersyair ya. Dan beliau kemudian mendoakan kita semuanya, dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Ini bagus doanya, boleh digarisbawahi nanti. Wa alaina an nad'ullaha an yusaddid alsinatuna, dan kita harus berdoa kepada Allah agar Allah membenahi lisan-lisan kita. Nah, ini doa kita ya, doa yang diucapkan oleh para nabi. Ya, Masya Allah, ini pas banget. Doa ini juga akan kita bahas secara detail, insya Allah pas, subhanallah ya. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan doanya? Kata beliau, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa wasaddid lisani. Ya, wasaddid lisani. Ya Allah, berikanlah kebenaran dan kelurusan pada lisanku. Wasaddid lisani. Ya, subhanallah. Ini penting teman-teman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dengan lisan-lisan yang diluruskan ya. Doa yang panjangnya teman-teman ada di dalam kitab Adab Sahih Bukhari. Insyaallah nanti kalau teman-teman yang ikut kajian offline ya bisa nanti ketemu lagi. Doanya, doa panjangnya boleh ditulis ya. Jadi subhanallah doanya bagus ya. Jadi Rasulullah SAW tuh biasa berdoa, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wa yassir lil huda. Kemudian beliau berdoa, Rabbi ja'alni syakkaran lak, zakkaran lak, rahiban lak, mitwa'an lak, mukhbitan lak, awahan muniban. Taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wa thabbib hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul sakhimata qalbi. Ya. Teman-teman yang punya buku kitab Sahih Adabul Mufrad, karena Imam Bukhari itu punya kitab Adabul Mufrad dan Sahih Adabul Mufrad. Nah, yang punya buku kalau di kajian offline biasanya buku hitam bilangnya ya, karena memang sampulnya hitam. Ini ada di kitab atau bab tentang doanya para nabi. Di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, untuk senantiasa kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat-taubat kita, membersihkan hati-hati kita. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk ya kepada kita untuk bisa meluruskan ucapan-ucapan kita semuanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga ini teman-teman sudah pindah 60 ya, ini masih ada. Wa 'alaman Nabi SAW ba'du sahaba wa huwa Syakal bin Humaid an yaqul. Nah, ini juga ada di kitab Sahih Bukhari. Di sini Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Syutair bin Syakal bin Humaid an abihi qal qultu ya Rasulullah alimni. Jadi ada seorang laki-laki teman-teman ya, dari Syutair bin Syakal bin Humaid, dari ayahnya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa ya, yang aku bisa mengambil manfaatnya. Subhanallah ya teman-teman. Maka
Rasulullah SAW pun mengajarkan doa ini kepada ayahnya Syakal bin Humaid, namanya Syakal. Ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya boleh teman-teman tulis artinya karena ini bagus sekali ya. Artinya Masya Allah ya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaranku, ya dari kejelekan pendengaranku, ya di antara kejelekan pendengaran adalah mendengarkan nyanyian-nyanyian, mendengarkan musik-musik, ya. Wa min syarri basari, dan kejelekan pandanganku, ya memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri lisani, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan lisanku, ya. Dari kejelekan lisan kita sudah belajar penyakit-penyakit lisan. Wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku, misalnya berburuk sangka kepada orang, yaitu juga termasuk dari kejelekan hati. Wa min syarri mani, dan dari kejelekan ya kematian, ya dari kejelekan kematian yaitu su'ul khatimah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya kelak yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian di sini dikatakan akhrajahu Abu Dawud wa kilahuma fi sahih musnad wal khattab wa in kana li hadha sahabi fa huwa amun lil ummah kama huwa muqarrar fil qawaid al usuliyah. Nah, ini nih teman-teman, Masya Allah. Ini Abdillah luar biasa, Masya Allah, tabarakar rahman, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, meskipun pembicaraan ini, tolong dicatat ya baik-baik ya teman-teman, ini ada kaidah usul fiqh ya. Meskipun pembicaraan ini ditunjukkan kepada para sahabat, jadi ditunjukkan kepada sahabat yaitu ayahnya Syakal bin Humaid, ya doa ini, meskipun Rasulullah SAW menunjukkan untuk ayahnya Syakal bin Humaid, tapi ya perintah ini juga berlaku untuk umat beliau, ya sebagaimana ditetapkan dalam kaidah usul. Maksudnya kaidah usul tuh di sini kaidah usuliyah. Ada teman-teman ilmu namanya usul, kaidah usul, ya jadi di situ tuh kaidah-kaidah misal contohnya kayak tadi. Setiap perintah yang tertuju kepada para sahabat itu umum. Setiap perintah yang tertuju pada kaum laki-laki maka itu juga tertuju kepada kaum perempuan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau perintahnya tertuju kepada kaum perempuan bukan berarti tertuju kepada kaum laki-laki. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah usul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita teman-teman suatu hari kelak bisa mempelajari kaidah-kaidah usul. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah juga menegaskan, kita langsung wa minal ulama halaman 69 digarisbawahi 69. Wa minal ulama iman qala la yaktub minal a'mali illa ma fihi thawab aw iqab wa anna fil ayah hadfan yuqaddir wa taqdir ma yalfidu min qawlin mustawjibut lil jaza. Kemudian di sini teman-teman Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya di surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lihat, apa-apa yang keluar dari lisan kita itu sesungguhnya akan ditulis oleh seorang malaikat, ya oleh malaikat raqib dan atid, ya. Dan di sini dikatakan bahwa setiap yang keluar ya dari lisan-lisan hambanya itu tercatat dengan rapi. Subhanallah, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Allahu akbar. Maka takutlah kepada Allah atas apa yang keluar dari lisan kita. Kemudian beliau menyatakan di paling bawah wa katsirun min nisa'il yaum. Ini nasihat untuk kita. Wa katsirun min nisa'il yaum, wa katsirun min nisa'il yaum. Kata Ummu Abdillah, dan banyak ya dari kalangan wanita di zaman sekarang ini, min nisa'il yaum itu maksudnya zaman sekarang, yang mana mereka biasanya menggunakan lisannya subhanallah dengan apa? Min nisa'il yaum, dengan banyak berbicara, ya subhanallah. Jadi banyak diantara kebanyakan wanita di masa kini itu yang dia membiarkan lisannya berbicara, ya. Wa kannaha la tadri annaha satutazi ala amaliha wa kalamiha, dan seakan-akan dia tidak tahu bahwa apa yang keluar dari lisannya itu kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khairun fa khair wa inna syarran fa syarr. Ya kalau dia berbicara masalah kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau ia berbicara tentang sebuah kejahatan maka dibalas dengan kejahatan. Ya subhanallah. Kemudian di sini disebutkan teman-teman bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ruwiyal hakim fi mustadrakihi an Ubadah bin Samit, ya dari Ubadah bin Samit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyara ila fai. Ya Rasulullah SAW
beliau menunjukkan atau mengisyaratkan ke mulutnya. Dan beliau berkata, as-sumtu illa min khair. Subhanallah. Kata beliau, diam itu adalah bagian dari kebaikan. Faqala lahu Mu'ad. Ya, kemudian Mu'ad berkata, wa hal nu'akhid bima takallam bihi al-sinatuna ya Rasulullah? Fadaraba Rasulullah SAW fakhud Mu'ad thumma qala ya Mu'ad thaqilatka ummuk aw ma sya Allah an yaqulu lahu min dalika fahal yakubbun nas. Ya, ini hadisnya panjang. Ya, intinya ketika itu Rasulullah SAW memberi penegasan ya kepada Mu'ad ya bahwa tidaklah Allah menungkupkan manusia di atas batang hidung mereka ya di dalam neraka jahanam kecuali atas ucapan yang telah diucapkan oleh mereka. Maka kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata beliau ya, masyaallah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyaskut ya. Au liyaskut an syarri wa qulu khairan taghnamu waskutu an syarri taslamu. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya akhwat bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam dari kejahatan. Dan ucapkanlah yang baik, maka kalian akan beruntung ya. Dan diamlah kalian dari kejelekan, niscaya kalian akan selamat. Subhanallah. Jadi kita hanya memiliki dua pilihan. Kalau nggak bisa berkata baik, maka pilihannya adalah diam. Ya. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesungguhnya semua itu akan diberikan balasan sesuai dengan amal yang ia perbuat. Ya, kalau dia berbuat baik, maka akan Allah berikan kebaikan. Ya, kalau ia berbuat jahat, Allah pun akan berikan balasan kejahatan. Walaupun kejahatan atau kebaikan itu seberat dzarrah. Ya, seberat apa? Kalau biji sawi itu kebesaran ya, lebih kecil daripada biji sawi. Baik. Kemudian di sini Abdillah mengucapkan bahwa perbuatan juga mencakup perkataan. Jadi hati-hati, sungguhnya apa yang kita lakukan dari sebuah perbuatan ya, maka Allah dan Rasulnya akan melihat kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan kemudian Abdillah mengatakan wa qala Umar bin Abdul Aziz kama fi Jami'ul Ulum Ibnu Rajab. Baik ya akhwat, saya pamit dulu ya akhwat. Afwan sangat. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Aku lupa lihat